Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita dengan Kak Cynthia dan ada Kak Stephanie. Shalom. Ada Kak Fanny. Shalom. Kak Fausta. Shalom. Kak Fide. Shalom. Gimana kabar adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau siapkan hati kita, siapkan mulut kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Bapakku datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya hanya tertuju padamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ya adik-adik, sekarang kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan karena setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Kasih Yesus kita, amin. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, dalam lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa? Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami menjadi yang paling berharga dan yang paling baik. Andaiku, mari kita sama-sama bersihkan pujian. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan bilang, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Andaiku jadi Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andaiku jadi ikan nilam, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Ya adik-adik, semoga kita selalu merasa bahagia dan bersukacita setiap hari karena hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
Tuhan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk gerejamu ya Tuhan, dan untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan minggu-minggu. Shalom adik-adik di rumah. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, dan saat ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai supaya firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, siapa yang masih ingat dengan cerita minggu yang lalu? Tentang apa ya? Apa? Betul. Minggu yang lalu kita mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Karena ketaatannya, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negeri Ur, meninggalkan segala jaminan hidup yang dia miliki, kekayaan, ternak, rumah, ia melakukannya. Dan karena keyakinannya kepada Allah yang akan memberkati hidupnya, ia memberikan prioritas kepada Lot untuk memilih lembah Sungai Yordan yang sangat subur. Dan karena keyakinan Abraham bahwa Allah akan melindungi dia, ia berperang untuk menyelamatkan Lot dari tangan Raja Kedorlaomer. Dan karena keyakinannya juga,
Abraham bernegosiasi dengan Allah untuk menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora yang akan dibinasakan. Nah, karena rangkaian hal tersebutlah Abraham disebut Bapak orang beriman. Adik-adik semua, Ishak lahir sebagai anak perjanjian dan mujizat. Mengapa disebut demikian? Karena Ishak lahir pada saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Sarah tertawa anak-anak di balik kemah ketika ia mendengar bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Nah, anak-anak bisa membayangkan nenek-nenek usia 90 tahun hamil dan melahirkan. Tetapi anak-anak, Tuhan membuat Sarah tertawa karena Tuhan mengenapi janjinya. Di usia yang tidak memungkinkan seorang wanita untuk hamil dan melahirkan karena ia telah dinyatakan mandul, Tuhan menggenapi janjinya. Ketaatan Abraham pun kembali diuji oleh Allah. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, Abraham, pergilah engkau ke tanah Moria dan persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran. Anak-anak, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham pada saat itu. Kalau saya yang jadi Abraham, saya pasti akan protes kepada Tuhan. Saya akan berkata, Tuhan tuh piye toh? 25 tahun Tuhan, aku menanti Ishak di dalam kehidupanku. Tetapi sekarang engkau menginginkan aku mempersembahkan dia kepadamu. Tuhan, ingat gak, aku dulu pernah ngomong, sudahlah, biar Ismail saja yang engkau berkati untuk menjadi berkat keturunanku. Tetapi engkau berkata tidak, karena janji berkat yang akan kau berikan adalah untuk keturunanku yang berasal dari Ishak. Tetapi anak-anak, Abraham tidak berkata sepatah pun. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham bangun dari tidurnya. Ia memelanai keledainya. Ia memanggil 2 orang bujangnya dan juga Ishak anaknya. Ia mempersiapkan kayu-kayu bakaran untuk ia bawa pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan baginya. Saat itu Abraham tinggal di Beersheba dan dia harus berjalan selama 3 hari untuk sampai ke Gunung Moria. Sesampainya di sana anak-anak, Abraham kemudian berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini. Aku dan anakku akan naik ke sana untuk bersembahyang. Setelah kami selesai, kami akan kembali kepadamu. Lalu anak-anak dia meletakkan kayu-kayu itu ke pundak Ishak dan mereka mulai berjalan. Tetapi anak-anak, tiba-tiba Ishak berkata kepada Abraham, "Ya, di mana anak domba yang akan diberikan untuk korban bakaran?" Anak-anak, hati seorang ayah yang tahu dengan pasti bahwa anaknya akan dipersembahkan, ditanya demikian, pasti juga sangat sedih sekali. Tetapi Abraham dengan imannya dia berkata, Allah akan menyediakan bagi kita. Kemudian mereka berjalan dan sampai ke atas gunung itu. Abraham menyusun kayu-kayu itu menjadi sebuah mezbah. Lalu dia mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Kemudian Abraham mengambil pisau
dan dia hendak menyembelih Ishak. Tetapi tiba-tiba terdengar suara malaikat Tuhan kepadanya, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Karena aku telah tahu akan hatimu bahwa engkau rela untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu." Kemudian Abraham menoleh ke belakang dan dilihatnya seekor domba yang tanduknya tersangkut pada belukar. Diambilnya domba itu, kemudian diserahkannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak anaknya. Anak-anak semua, ketaatan Abraham kepada Allah mempersembahkan anak tunggalnya adalah gambaran daripada Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Ia menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, mati di salib dan menebus dosa-dosa kita. Ishak adalah gambaran tentang Yesus yang begitu menurut kepada kehendak Bapanya. Ia tidak membantah ketika Allah menyuruh dia untuk berkorban di atas kayu salib. Sama seperti Ishak, dia tidak membantah perintah ayahnya ketika ia diikat dan diletakkan di atas mezbah bakaran. Pada masa sekarang, orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban bakaran. Mengapa? Karena Kristus telah satu kali mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani tentang ketaatan Abraham. Marilah kita memiliki iman yang besar kepada Allah, percaya kepada setiap rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah juga dia telah rela menyerahkan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat firman Tuhan atau ayat mas firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Anak-anak, meneladani sikap Abraham dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita lebih mengasihi Tuhan, kita hidup lebih dekat dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada saat ini kami boleh tahu akan besarnya kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat meneladani sikap hidup Abraham, untuk beriman kepadamu, percaya kepadamu di dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun Tuhan yang Engkau rancangkan di dalam hidup kami, ajar kami untuk mempercayainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai di ibadah kali ini. Jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Dan jangan lupa subscribe ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati, bye-bye.